Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan Pojok Iman dalam edisi Kupas Tuntas tentang Kerahiman Ilahi. Pelan-pelan kita akan belajar terus ya dari bukunya Santa Faustina mengenai catatan harian. Karena itu sangat penting untuk membantu Anda dan saya untuk makin berkembang dalam devosi kerahiman. Selain itu makin kita dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk memahami misteri kerahiman Allah yang luar biasa. Pada kesempatan yang indah ini juga kita akan bicara tentang misteri-misterinya Yesus. Dan di sini perintah atau sabda Tuhan kepada Faustina minta supaya seluruh misteri-misteri Yesus itu diresapi. Resapkanlah seluruh misteri-misteriku, Santa Faustina. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita akan merenungkan mengapa Faustina diajak oleh Tuhan Yesus untuk meresapkan misteri-misteri Yesus. Sabdanya begini, hidupmu harus dibentuk seturut hidupku, mulai dari palungan sampai kematianku di salib. Lihat ya, mulai dari palungan berarti peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem sana, di mana Yesus lahir di sebuah palungan. Kalau Anda dan saya lain ya, sebuah bangsal yang mewah atau klinik puskesmas kali ya, ada ya. Paham mengenai kesederhanaan itu. Dari palungan sampai kepada kematian Yesus di salib, pembentukan Santa Faustina ketika memahami dan menyelami kerahiman-kerahiman Tuhan. Dan dikatakan di sana juga, Faustina, resapilah misteri-misteriku, dan engkau akan mengetahui lubuk kerahimanku terhadap semua ciptaan dan kebaikanku yang tak terselami, dan ini akan engkau perkenalkan kepada dunia. Ini menjadi catatan penting kita untuk kita renungkan. Apa sih maksudnya dengan pemahaman ini atau undangan Yesus kepada Faustina, supaya kita menyelami misteri-misteri hidup Yesus, bahkan sampai kepada kematian, dan di sana lahir sebuah pemahaman yang sangat penting mengenai lubuk kerahiman Tuhan. Pendek kata, kalau kita boleh melihat apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan misteri-misteri hidupnya ini, saya kira mengenai tujuan yang terpenting. Bahwa Anda dan saya dengan Yesus yang mengundang Faustina dan semua orang-orang pilihannya, bahkan sehubungan dengan karya-karya yang besar ini, khususnya dengan devosi kerahiman ilahi, di mana Yesus memakai Santa Faustina, bahkan Bapa pengakuannya. Tak lain dan tak bukan, saudara-saudari yang terkasih, tujuannya satu, supaya semua orang mengetahui lubuk kerahiman Yesus dan segala kebaikan yang tak terselami itu terhadap semua ciptaan. Maka ini kalau sudah diketahui hal-halnya, semua orang bisa mengetahui lubuk kerahiman Yesus dan kebaikan yang tak terselami itu, diharapkan kita yang telah mengenalnya itu memperkenalkannya kepada dunia. Lalu penting gak ya kalau gitu doa koronka, jam kerahiman, menghormati gambar kerahiman, juga pesta-pesta kerahiman di sana? Saya kira itu adalah satu caranya, tapi yang ingin dituju adalah supaya banyak orang dengan hal-hal itu dapat memahami karya kerahiman yang luar biasa itu. Dengan koronka, dengan jam kerahiman, dengan gambar kerahiman yang ada di dalam doa-doa kita, serta pesta-pestanya, semuanya itu saudara-saudari bertujuan
sampai kepada pemahaman bahwa Allah itu sungguh Allah yang Maha Rahim. Bahkan di situ diiringi kuat dengan keyakinan kita bahwa Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu Maha Baik pada semua ciptaan. Itu sebetulnya, sehingga devosi-devosi kita itu apapun caranya menghantar kepada pemahaman ini. Paham tentang Allah yang Maha Rahim. Kita bisa tahu, saudara-saudara yang terkasih, dengan memahami Allah yang Maha Rahim ini, maka kita dapat menghayati begini, bahwa Tuhan itu berarti tidak pernah menolak orang berdosa apapun jika ia mau datang dengan segala kerendahan hati. Ini paling penting. Kadang-kadang Anda dan saya itu amat sangat takut, mentang-mentang dosanya bejibun banyak banget, tapi kita nggak mau datang kepadanya. Malah malu, keliru. Semakin kita malu, mundur dari Tuhan, dosanya semakin bejibun. Hidup kita makin gelap. Bahkan paham mengenai Allah yang Maha Rahim itu tidak dapat kita kenali. Maka di sini Tuhan mengusulkan kepada kita, dengan memahami Tuhan yang Maha Rahim melalui seluruh cara apapun yang kita kenali, maka Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa apapun jika ia mau datang dengan segala kerendahan hati. Apalagi di garis bawah di sini, memanggil-manggil kerahimannya yang tak terbatas. Tuhan bukan hakim loh, saudara-saudara, dengan wajah yang penuh murka, galak, seram, bahkan seperti menghakimi Anda. Tidak. Justru pengenalan Anda dan saya mengenai kerahiman Allah yang luar biasa itu ibarat Bapa yang terus merindukan kedatangan anak-anaknya. Tuhan tidak peduli loh akan harta yang pernah diboroskan anak itu, tetapi Dia justru sangat menjunjung mengenai hal-hal kemanusiaan pada anak itu. Maka kalau kita merenungkan mengenai misteri inkarnasi di hari Natal, kenapa ya Allah ingin menjadi manusia? Saya kira ini maksudnya, bahwa Allah ingin hadir dalam kemanusiaan sang manusia itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita upamakan sebagai upaya-upaya untuk mengenal kerahiman Tuhan melalui devosi-devosi kerahiman ilahi amat sangat penting tentu saja. Doa-doa juga amat sangat perlu tentu saja. Bahkan membaca kitab suci amat sangat diperlukan. Bukan hanya devosi-devosi yang menunjang, tetapi hidup doa Anda juga harus sedemikian, bahkan termasuk membaca kitab sucinya. Mengapa demikian? Dilukiskan dalam catatan Santa Faustina itu mengenai pesan-pesannya, supaya banyak orang bukan hanya mengetahui apa yang tertulis, tapi menjadikan semuanya itu bagaikan makanan sehari-hari demi memahami Tuhan yang sebenarnya. Jadi devosi, doa, baca-baca kitab suci, tujuannya sebetulnya semoga semuanya itu kalau kita resapkan menjadi makanan kita sehari-hari demi memahami Tuhan yang sebenar-benarnya. Berarti kadang-kadang wajah-wajah Tuhan yang tidak benar bisa hingga pada Anda dan saya itu kalau Anda dan saya tidak memahami betul-betul mengenai paham tentang kerahiman Allah. Maka dalam catatan ini kita boleh mengambil benang merah. Sungguh amat sangat memperhatikan kerahiman Allah kalau tidak menjadi tema utama pemberitaan gereja. Dengan paham kerahiman ini, gereja harus menjadi oase-oase kerahiman. Bahkan di sana gereja pun perlu belajar mencintai secara baru. Supaya dengan memahami Allah yang Maha Rahim ini, kita belajar melihat segi-segi positif pada setiap manusia.
Bukan hanya mengkritik, menghakimi, tapi tidak memberi keteladanan di sana. Mungkin orang asal maaf ya berbicara, aduh ternyata ini tidak diperlukan Tuhan. Untuk pengenalan sampai lebih lanjut, ya Anda dan saya perlu memahami segi-segi positif dalam hidup manusia. Maka kalau kita bisa melihat unsur yang positif, Bapak Suci Fransiskus bahkan mengatakan rumah kita harus menjadi oasis cinta dan pengampunan. Itu luar biasa ya, ensiklik terbaru Paus Fransiskus kita. Dan dikatakan juga dengan memahami Allah yang Maha Rahim ini, dikatakan selama kerahiman Tuhan dan praktik belas kasihan tidak dijadikan perhatian nomor satu, selama itu juga gereja tidak pernah akan maju. Maka kuncinya adalah resapilah Tuhan dengan misteri-misterinya. Dikatakan di sana, Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, hidupmu Faustina harus dibentuk seturut hidupku, mulai dari palungan sampai kepada kematianku di salib. Itu artinya hidup Faustina harus menjadi cermin hidup Yesus. Itu juga berarti hidupmu, hidup Anda dan saya harus menjadi cermin hidup Yesus. Ini yang disebut dalam mata rohani disebut sebagai proses identifikasi. Dan resep supaya kita itu hidup menurut atau seturut dengan hidup Tuhan itu berarti juga jangan pernah membuang apapun dari hidup Yesus. Jangan hanya memilih ayat-ayat kitab suci yang menyenangkan hatimu saja atau memuaskan seleramu. Jangan hanya membaca cerita-cerita penyembuhan saja. No. Ajakan Yesus kepada Faustina justru bacalah semua perumpamaan yang menggambarkan intisari kerajaan Allah. Bacalah semua pemberitaan Yesus tentang sengsaranya dan kematiannya. Kita tahu ya, banyak orang tidak mau tentang sengsara. Tidak mau mendengar apalagi mengalami sengsara. Tapi kalau lihat fakta Yesus hadir di dunia ini, dia mengalami dan menghadapi sendiri sengsara itu sendiri. Yesus menghadapinya, Yesus tidak menghindarinya, dia tidak mengatakan penderitaan kecil, nah. Tapi Yesus menghadapi, Yesus mengalaminya, dan Yesus berdoa di sana. Maka ajakan dari Tuhan Yesus kepada Faustina, resapilah Faustina misteri-misteriku. Sebetulnya ini ingin mengatakan, jangan melepaskan kitab suci dari tanganmu. Karena di situ ratusan gambar kerahiman Allah ditemukan. Ya, jadi membaca kitab suci keseluruhannya. Bukan bagian per bagian, melainkan mengundang Anda saya merenungkan firman-firman Tuhan, dan jiwamu di sana terbentuk seturut hati Tuhan. Di sanalah Anda dan saya dapat maju di dalam kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akhirnya pada poin resapilah misteri-misteriku, Tuhan mengundang Anda dan saya untuk membentuk hidup kita seturut dengan rancangannya, seturut dengan hatinya, dan seturut dengan kerahimannya yang tak terselami. Akhirnya, jalan-jalan bersama teman menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau